Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Nah, di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu mengenai perpajakan dengan bahasa yang sehari-hari, yang awam banget buat kalian-kalian para generasi milenial yang pastinya kalian bakal ngerti pajak. Oke, sebelumnya aku mau thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah nge-support aku dengan cara klik video aku, subscribe, like, and share. Dan buat kalian-kalian yang belum subscribe dan pengen terus diupdate ilmu-ilmu perpajakannya, yuk kalian bisa subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke? Pasti teman-teman semua yang udah klik video ini mungkin kalian lagi diperiksa pajak, atau mungkin kalian pernah diperiksa pajak, atau mungkin cuman jaga-jaga aja kalau misalnya one day diperiksa pajak harus gimana, atau mungkin ada yang penasaran aja, ada yang kepo aja gitu. Nah, sebenarnya banyak banget nih ya teman-teman yang yang langsung panik, atau mungkin nggak nyaman gitu, atau stres duluan gitu ya kalau dapat surat perintah pemeriksaan atau SP2 dari kantor pajak. Auto nggak bisa tidur, auto selera makan juga tiba-tiba hilang gitu. Beda dari konten-konten aku yang sebelumnya mengenai update peraturan pajak, kali ini aku akan berbagi tips dan trik kalau kalian diperiksa pajak. Jadi kalau kalian diperiksa pajak itu kalian tuh harus ngapain gitu, harus bagaimana, seperti itu ya. Nah, tapi aku harus reminder juga nih ke kalian semua kalau tips and trick yang aku bagiin itu based on experience aku, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi kalau teman-teman semua ada yang punya pengalaman atau mungkin tips and trick yang berbeda dari aku, boleh banget kalian komentar di video ini supaya kita makin memperkaya ilmu mengenai pemeriksaan pajak. Oke? Tips yang pertama, being kooperatif. Jadi pertama kali kalau misalnya kalian itu dapat SP2, kalian pasti diminta untuk datang ketemu langsung dengan tim pemeriksa pajaknya. Jadi kalian datang, terus kalian kenalan dengan tim pemeriksa pajaknya. Terus kalian juga bisa nanya-nanya mengenai hal-hal yang pengen kalian tahu tentang pemeriksaan pajak. Misalnya kapan pemeriksaan ini berakhir, berapa lama gitu ya. Terus kenapa kalian itu diperiksa pajak, atau mungkin data-data apa aja nih yang mau diminta duluan gitu. Nah, terus pemeriksa pajaknya juga bakal nanya-nanya juga ke kalian. Jadi kalian harus siapin juga data-datanya atau jawabannya, karena kadang-kadang kita nggak ingat semua gitu kan ya. Jadi kira-kira itu adalah gambaran umum lah gitu. Jadi misalnya seperti proses bisnis kalian dari awal sampai akhir, terus gambaran usaha kalian lah gitu. Apalagi ya yang biasa ditanyain itu kayak supplier kalian itu siapa, pembelinya siapa, customernya siapa biasanya, terus gudangnya di mana, kantor kalian di mana, atau mungkin kalian punya pabriknya di mana. Terus karyawan kalian berapa orang? Kalau kalian rugi misalnya, nah SPT-nya tuh rugi ya, kelihatan ke SPT-nya rugi. Nah, kenapa kalian bisa rugi? Kalian jelaskan kenapa usaha kalian merugi, misalnya seperti itu. Intinya, tim pemeriksa pajak itu untuk pertemuan yang pertama kali, dia cuma pengen tahu sebenarnya bisnis kalian itu gimana sih? Karena kan beda bisnis kan beda pajaknya. Jadi mereka pengen tahu big picture-nya gimana gitu. Jadi intinya kalian being kooperatif dan punya etikat baik dan bersikap baik. Tips yang kedua, kalian kasih dulu data yang ada ke tim pemeriksa pajak. Jadi kalau misalnya pemeriksaan pajak itu biasanya minta datanya tuh lumayan ya, dokumen-dokumen yang diminta tuh lumayan gitu. Apalagi kalau misalnya pemeriksaan pajaknya tentang
all taxes atau pemeriksaan pajak untuk seluruh aset perpajakan. Wow, itu sih lumayan gitu effortnya untuk ngumpulin semua dokumennya. Tapi kalian gak perlu langsung kayak ngumpulin semuanya sekaligus tuh gak perlu. Kalian tanyain ke tim pemeriksa pajak mau yang mana dulu nih. Jadi kalian bisa sediain sesuai dengan permintaan dari tim pemeriksa pajak, mana dulu yang prioritas kayak gitu. Nah, terus kalau untuk data-data yang udah pasti ada lah ya, yang sudah bisa tersedia cepat, seperti fotokopi akte pendirian dan akte perubahan, terus kayak fotokopi surat pemberitahuan, SPT masa gitu-gitu kan udah ada ya, jadi udah kasih dulu aja gitu. Tips yang ketiga, selalu bikin tanda terima untuk setiap data yang kalian kasih ke tim pemeriksa pajak. Simple aja, nggak usah terlalu fancy, jadi buat daftar aja data-data apa yang kalian kasih, terus berapa banyak, tanggal berapa, terus siapa yang kasih, siapa yang terima gitu. Dan penting juga ini kalian tulisin yang kalian kasih itu dokumennya itu asli atau fotokopi atau soft copy. Dan ini penting banget karena kalau misalnya kalian dimintain lagi datanya, kalian sudah punya bukti atau dokumentasi bahwa kalian tuh pernah ngasih ke tim pemeriksa pajak. Terus kalau misalnya dokumen yang kalian kasih itu dokumen asli, invoice asli, foto pajak asli, segala macam yang asli, kalian punya bukti atau dokumentasi supaya nanti habis pemeriksaan pajak kalian bisa bawa balik gitu data-data. Contoh tanda terima gimana? Tenang aja guys, udah aku attach di description box video aku. Sebenarnya nggak harus begitu juga sih ya, nggak harus seperti yang aku bikin. Cuman kalau misalnya memang mau pakai itu juga nggak apa-apa gitu. Intinya yang penting ada tanda terimanya aja. Terus kalau misalnya kalian itu kirimin datanya lewat email, ya nggak usah pakai tanda terima, kan sudah kelihatan di emailnya. Tips yang keempat, kalian mintain rincian hasil sementara pemeriksaan pajak. Jadi kalau kalian udah dapet nih hasil sementaranya, rinciannya, kalian liatin yang bener, telitiin banget apakah angka-angkanya itu udah bener nggak, udah ngepas nggak, udah cocok nggak sama data kalian. Karena kan bisa jadi tim pemeriksa pajaknya itu misalnya salah rumusan Excel atau mungkin salah ketik, salah nulis gitu. Jadi itu penting banget kalian cek dulu. Kalau memang ada yang salah, kalian masih bisa minta dibenerin sama tim pemeriksa pajak sebelum kalian tanda tangan closing conference. Jadi closing conference tuh kayak kalian setuju lah gitu ya dengan angka-angka hasil pemeriksaan. Tips yang kelima, kalau memang kalian nggak setuju dengan sejumlah dana yang harus kalian bayar sesuai dengan hasil pemeriksaan, kalian buat surat pernyataan bahwa kalian itu emang gak setuju dengan hasil pemeriksaan itu. Tapi dengan catatan bahwa kalian itu yakin banget kalau memang pajak yang kalian bikin itu udah bener. Atau mungkin kalian itu punya bukti-bukti yang kuat buat kalian naik ke tahap selanjutnya, yaitu keberatan atau banding di pengadilan pajak. Tips yang keenam, kalau memang kalian itu ragu, bingung, atau mungkin kalian gak pede gitu, kalian boleh banget minta bantuan dari konsultan pajak. Tapi kalian pastiin bahwa konsultan pajak itu beneran kredibel gitu, terus dan pastinya harus punya izin konsultan pajak. Sekian share dari aku buat kalian-kalian yang masih ada pertanyaan atau masih bingung, kalian boleh banget nanya di kolom komentar ini. Atau mungkin kalian itu mau nanya cuman kayaknya gak mau diliatin semua orang gitu ya, gak enak aja kalau kelihatan di kolom komentar. Kalian boleh banget DM aku atau direct message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. Oke, thank you for watching dan semoga video ini
bermanfaat buat teman-teman semua. So, kalau memang kalian ngerasa bahwa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian semua. So, takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. See you on the next video. Bye.